memang kita di bulan Sya'ban ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau peningkatan kualitas ibadah ya setiap hari, dengan bertambahnya umur seseorang itu harusnya selalu meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sya'ban ini ada keistimewaannya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang ahwal, tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban seperti ini. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Jadi Rasul itu, kata Sayyidah Aisyah, tidak puasa sebulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Kenapa ya? Karena memang hukumnya wajib. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Namun Rasulullah ini tidaklah melakukan puasa yang banyak pada setiap bulan sebanyak pada bulan Sya'ban. Jadi kalau dihitung bulan-bulan Islam itu yang Rasulullah melaksanakan puasa setelah Ramadan, yang paling banyak adalah beliau melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Apa alasannya? Apa faedahnya? Lah ini yang akan kita bahas. Di antaranya adalah yang juga diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Karena beliau ini penasaran, kenapa Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebanyak itu di bulan Sya'ban? Bukankah setelah Sya'ban ini ada bulan Ramadan yang kita umat Islam ini melaksanakan puasa sebulan penuh? Sehingga beliau ini terdorong dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Yang maknanya, wahai Rasulullah, saya ini tidak mendapati Anda berpuasa sebanyak Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'ban." Baina Rajabin wa Ramadan. Rasulullah mengatakan bahwasanya bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak orang lalai, banyak orang teledor, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang menengahi antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Mungkin orang beranggapan, ya udahlah sebentar lagi Ramadan, nah nanti ntar Ramadan kan puasa full, sudahlah sekarang nyantai-nyantai dulu. Nah, jadi karena itulah Rasulullah memotivasi kita untuk lebih mempersiapkan diri, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan Sya'ban, dengan beliau mencontohkan kepada kita memperbanyak ibadah puasa. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok bulan Sya'ban ini banyak berpuasa? Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Dan pada bulan Sya'ban ini adalah waktu di mana amal ibadah kita secara umum ini diangkat ke atas langit. Ya, amal ibadah kita di bulan Sya'ban ini secara umum ini diangkat oleh para malaikat ke atas langit. Sehingga Rasulullah menginginkan amal ibadah beliau ini diangkat dalam kondisi beliau berpuasa. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa di bulan Sya'ban ini kita sudah sepatutnya memperbanyak ibadah puasa. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ibadah yang lain juga sudah sepatutnya kita tingkatkan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban seperti ini. Seperti membaca Al-Qur'an, kemudian juga mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Jadi membayar zakat itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Orang sekarang taunya, oh zakat ini musimnya bayar zakat ya bulan Ramadan. Yang wajib membayar zakat di bulan Ramadan itu hanyalah zakat fitrah.
Jadi yang dibayarkan pada bulan Ramadan itu zakat fitrah, bisa diakhirkan sampai 1 Syawal bisa. Tetapi untuk zakat-zakat yang lain, zakat mal, zakat perdagangan, ini ya menyesuaikan dengan kondisi barang yang dizakati. Apakah sudah mencapai haul atau belum, mencapai 1 tahun atau belum, sudah mencapai nisab atau belum, mencapai ukuran yang wajib dizakati atau belum. Dan ini tentunya tidak hanya pada bulan Ramadan, menyesuaikan kapan kalau dia berdagang, kapan mulainya, seperti itu. Oleh karenanya ya, kalau memang sudah waktunya di bulan Sya'ban, ya berarti dikerjakan di bulan Sya'ban. Kemudian tadi juga saya sebutkan bahwasanya di bulan Sya'ban ini kita juga memperbanyak ibadah membaca Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian kita tahu bahwasanya di bulan Sya'ban ini ada waktu yang sangat istimewa sekali, waktu yang dipenuhi dengan keberkahan dan bergelimang dengan kebaikan. Waktu itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam 15 Sya'ban. Ada hadis yang ini bisa kita jadikan pegangan, bisa kita jadikan pedoman terkait bagaimana kita mengisi waktu kita pada nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kata Rasulullah, beliau bersabda, kalau tiba ya malam pertengahan bulan Sya'ban, jadi nisfu Sya'ban, nisf itu separuh, pertengahan maksudnya. Jadi kalau tiba malam nisfu Sya'ban, beliau bersabda, faqumu lailaha, maka marilah kita isi malamnya dengan banyak-banyak mengerjakan sholat. Jadi makanya malam dulu, kemudian wasumu naharoha, dan kerjakanlah puasa pada siang harinya. Jadi kalau sekarang tanggal 14, jadi ini 14 misalnya, berarti nanti malam itu malam 15. Jadi kalau seandainya sekarang ini tanggal 14, berarti nanti malam itu malam 15, karena malamnya duluan. Di situ kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah salat malam. Ya, salat sunnah, ya, tentunya salat wajib dulu, kemudian kita menyibukkan diri dengan sholat sunnah. Siang harinya, besoknya kita mengerjakan puasa nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban selain dari ibadah puasa yang tadi sudah kita sebutkan, seperti itu. Hadis ini kalau lihat statusnya itu memang hadis dhaif, hadis yang lemah. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya boleh berdalih, berargumen, berhujjah menggunakan dasar hukum dengan hadis dhaif dalam permasalahan fadhail a'mal. Ya, keutamaan-keutamaan ibadah itu boleh. Jadi selama hadis itu hadis dhaif, bukan hadis yang maudhu', bukan hadis yang makdzub, bukan hadis yang hoax, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah orang beribadah, orang melaksanakan suatu kegiatan yang dia anggap ibadah tapi menggunakan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang hoax, itu tidak boleh. Jadi orang itu tidak boleh mengatasnamakan Rasulullah, berbohong kemudian mengatasnamakan Rasulullah walaupun dengan tujuan untuk memotivasi orang lain beribadah, itu tidak boleh. Dan ini sangat perlu kita waspadai, perlu kita hati-hati, karena biasanya memang di bulan Sya'ban itu sudah berseliweran itu di media sosial hadis-hadis yang tidak berdasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi sampai ada yang menyebutkan bahwasanya kalau puasa bulan Rajab ini pahalanya sekian ratus tahun dan seterusnya. Itu dari mana itu? Tidak benar. Malam Lailatul Qadar saja kalau kita hitung nggak nyampe. Ya, malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, itu saja hanya sekitar 80 tahunan sekian. Lah kok bisa sampai ngalang-ngalain malam Lailatul Qadar? Lah ini merupakan indikasi tanda-tanda bahwasanya hadis tersebut adalah hadis palsu. Jadi tidak boleh orang itu mengatasnamakan Rasulullah
dan dia berbohong walaupun tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain dalam berbuat kebaikan, tidak boleh. Dengan tegas Rasulullah beliau bersabda mengancam orang-orang yang berani-berani mengatasnamakan beliau dengan berbohong. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi maknanya barang siapa mengatasnamakan diriku, berbohong dan mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Jadi silakan booking tempat sana di neraka. Jadi ini kan bukan macam-macam ini. Makanya orang tidak boleh menggunakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang hoax. Dan dalam urusan hoax ini tidak hanya dalam urusan duniawi saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam urusan agama juga demikian. Dalam urusan agama juga demikian. Oleh karenanya kita ini harus lebih hati-hati, lebih teliti dalam mengambil urusan agama kita. Kita misalnya kalau sakit, ya, kalau sakit atau ingin berobat, itu tentunya datang ke dokter yang sudah terkenal, sudah terpercaya, atau orang yang nggak jelas tapi dia buka praktek. Kira-kira datang kemana? Dokter yang beneran, bukan dokter gadungan. Kalau kita sakit, apakah cukup dengan kita googling gitu? Oh, ini coba-coba sendiri misalnya dan seterusnya. Kan mengkhawatirkan, itu bisa malah praktek, apalagi dalam urusan agama. Jadi kalau dalam urusan agama itu juga harus lebih hati-hati. Sejak masa dulu, ya, pada masa Rasulullah saja itu ada orang-orang yang menyebarkan kebohongan. Setelah Rasulullah meninggal saja itu ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi, kan, nabi-nabi palsu. Kemudian setelah Rasulullah meninggal jauh setelahnya juga muncul orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Lah, terkait permasalahan yang tadi saya sebutkan, hadis yang saya sebutkan tadi, idza kanat lailatun nisfin sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Hadis ini memang hadis dhaif, hadis yang lemah. Jadi secara status lemah, ya. Tetapi kata para ulama masih bisa diamalkan. Ya, yang tidak boleh diamalkan itu adalah hadis yang palsu, hadis dhaif. Ya, contohnya kayak tadi yang saya sebutkan itu. Kemudian ada juga satu hadis yang ingin saya sebutkan di sini, bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban ini ada satu keistimewaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus kepada para hambanya. Dalam hadis disebutkan, yattali'allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Jadi pada pertengahan bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus kepada para hambanya. Rahmat khusus. Kalau rahmat, ya setiap hari kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan bisa makan enak, bisa menghirup udara segar, bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Kita alhamdulillah sekarang di sini nggak ada gangguan, nggak ada perang. Kalau di luar negeri ini Pak Haji, beberapa teman ini ya minta doa, mohon doakan kami, mudah-mudahan kami selamat. Ini beberapa teman yang di Ukraina juga sekarang diserang Rusia, ini juga seperti itu. Tapi kita beribadah dengan tenang, dengan nyaman. Jadi tidak ada halangan kecuali setan yang ada pada diri kita masing-masing, yang memberatkan langkah kaki kita dan seterusnya. Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kita mendapatkannya. Setiap hari kita mendapatkannya. Dan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus. Memberikan rahmat khusus. Nah, dan Allah mengampuni seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kecuali dua orang, kecuali dua macam orang yang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang musyrik. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang musyrik itu? Musyrik ini adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi perbuatannya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Ya.
Apa syirik itu? Syirik ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Dan syirik ini termasuk dari macam kekufuran. Nanti akan saya sebutkan kufur itu apa. Kufur itu adalah orang tidak Islam, lawan dari keimanan. Jadi ada iman, ada kufur, ada mukmin, ada kafir. Mukmin ya kita, orang-orang Islam, orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Nah, kalau kafir berarti orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, atau mendustakan syariatnya. Itu namanya orang kafir. Nah, orang kafir maupun orang musyrik ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan berarti orang musyrik atau orang kafir ini kalau bertaubat kemudian tidak diampuni oleh Allah, bukan. Jadi segala dosa itu diampuni oleh Allah dengan syarat pelaku dosanya bertaubat. Lah terus Ustaz, kalau ada ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini apa artinya? Yang maknanya innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni orang yang syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain perbuatan syirik. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang itu mati dalam kondisi dia musyrik atau dalam kondisi dia kafir, ini sudah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mati dalam kondisi dia muslim, ya, dalam kondisi dia muslim, walaupun dia ini melakukan perbuatan dosa, ya, dan dosa ini ada dua macam, ada dosa kecil, kemudian ada dosa besar. Ini pembagian, ini penjelasan syariat seperti itu, bukan dibagi seperti ini. Oh, berarti kalau kecil kita kerjakan saja, kan kecil, kalau besar kita tinggalkan, bukan itu maksudnya. Tapi ini adalah penjelasan hukum bahwasanya dalam syariat itu ada yang namanya dosa kecil dan ada yang namanya dosa besar. Kalau dosa kecil ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan berarti ya sudahlah dosa kecil dikerjakan aja. Bukan itu maksudnya, tapi ini penjelasan hukum. Dosa kecil ini pasti akan diampuni oleh Allah. Namun demikian ya kita tahu bahwasanya gunung ini berasal dari kerikil yang kecil terkumpul menjadi gunung. Oleh karenanya orang setiap kali dia berbuat dosa, mau kecil mau besar, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara penjelasan syariat, dosa kecil ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar itu seperti apa? Zina, minum khamr, makan harta riba, lari dari peperangan, durhaka kepada kedua orang tua. Ini macam-macam dosa besar, ya. Macam-macam dosa besar. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dengan sengaja, ini termasuk dosa besar. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa besar seperti ini, apabila mati dia muslim tapi dia pelaku dosa besar, mati dan belum sempat bertaubat, maka orang ini ada kemungkinan ada kalanya dia mendapatkan rahmat Allah, dosanya diampuni, ya, dosanya diampuni sehingga dia tidak disiksa, tidak mendapatkan siksa, tapi masuk surga. Tapi ada kalanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesuaikan dengan kehendak Allah, kembali kepada kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, masuk surga. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak diampuni sehingga masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi karena dia mati dalam kondisi beriman, dalam kondisi Islam, dia akan disiksa terlebih dahulu dan nanti pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi makanya makna ayat tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya adalah bahwa orang musyrik, orang kafir ini kalau mati dalam kondisi seperti itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertaubat, ya akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau taubatnya benar. Seperti itu.
Jadi orang musyrik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia musyrik. Tapi kalau dia bertaubat, ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara dia bertaubat? Bagaimana cara orang musyrik atau orang kafir ini bertaubat? Ya karena dia menyekutukan Allah, karena dia kufur kepada Allah, cara bertaubatnya adalah dengan meninggalkan kemusyrikannya, dengan meninggalkan kekufurannya, dengan kembali masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau orang misalnya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah, dia tinggalkan hal itu. Dia meyakini ada Tuhan selain Allah, dia tinggalkan keyakinan itu. Kemudian dia memeluk agama Islam, kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara dia bertaubat. Orang yang kufur, orang yang kafir juga demikian. Dan kafir ini, kekufuran ini ibu-ibu, tidak hanya banyak macamnya. Tidak hanya seseorang itu pindah agama, jadi ngurus ke Dukcapil sana, asalnya Muslim, Islam, kemudian pindah ke agama lain. Bukan, tidak hanya itu. Ada keyakinan-keyakinan, ada perbuatan-perbuatan, ada perkataan-perkataan yang menjadikan seseorang ini statusnya berubah. Yang asalnya Muslim menjadi keluar dari agama Islam. Dia adalah seorang murtad atau seorang kafir. Nah, ini juga harus bertaubat. Taubatnya adalah dengan kembali ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Lah orang yang semacam ini, walaupun pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting kita ini untuk memahami tentang akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu, oh ini saya, ini Muslim, apakah keislaman saya ini sudah benar? Saya ini mukmin, apakah keimanan saya ini sudah benar? Bagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu? Bagaimana iman yang diajarkan oleh Rasulullah itu? Iman atau Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah orang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah banyak. Yang disembah banyak. Saya sering dapat cerita bahwasanya di India sana, bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu kalau kita di sini kan kita makan sate kambing, sate sapi, stik sapi kita kan makan. Kalau di India orang itu menyembah sapi. Menyembah sapi. Bahkan terkadang terjadi kemacetan total panjang gara-gara apa? Ada sapi lewat. Di India seperti itu. Mereka dengan bangganya mandi dengan, mohon maaf, air kencingnya sapi betina. Karena mereka menganggap itu adalah keberkahan. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Kadang perang itu di sana itu gara-gara apa? Lah mereka menganggap itu Tuhannya. Kita menyembelih mereka untuk kita makan, dijadikan sate. Gimana nggak marah mereka? Lah itu banyak yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang berhak disembah, yang disembah dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang menciptakan. Keyakinan kita terkait Allah adalah demikian. Allah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang baik, yang buruk, yang taat, yang maksiat, kejahatan, kebaikan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian apa? Min syarri ma khalaq. Jadi kejelekan itu juga diciptakan oleh Allah. Orang tidak boleh meyakini yang baik-baik saja diciptakan oleh Allah. Emang iblis siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Puncaknya, topnya keburukan, kejelekan itu kan iblis. Lah iblis saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dan kejelekan ini sama-sama diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Hanya saja kalau kebaikan, ketaatan, keimanan itu diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keburukan itu tidak diperintahkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat umpamanya perintah Allah. Tetapi beberapa orang itu memang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mengerjakan salat. Buktinya banyak kan orang yang tidak salat.
Kalau seandainya kita membayangkan saja, jadi kalau kita tadi kan alhamdulillah kita sudah mengerjakan sholat, pahala ini alhamdulillah bagi orang yang sholatnya benar, niatnya ikhlas. Bayangkan seandainya misalnya, seandainya di sini Pak Haji Muhsin dengan para takmir yang lain ini kebetulan ini dihubungi oleh Bapak Wali Kota Habib Hadi misalnya, Pak Haji tolong takmir disiapkan jam sekian, subuh-subuh ini nanti akan datang Presiden Pak Jokowi mau mampir, mau lewat Probolinggo dan nanti akan sholat subuh di Musola Nur Hidayah, dan beliau nanti akan memberikan setiap orang yang hadir di situ 10 juta. Oh, kira-kira masjidnya ini penuh apa kosong? Tidak muat ya, bukan hanya penuh tapi tidak muat gitu loh. Tidak muat ini. 10 juta loh, bayangkan. 10 juta. Ya. Padahal kalau orang berpikir dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Mengerjakan 2 rakaat salat fajar. Ini belum salat subuhnya, ini masih salat sunnah ini. Kata Rasulullah, khairun, lebih utama, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini hadis, ini bukan saya ngarang, bukan. 2 rakaat salat fajar, salat sunnah ini, apalagi salat subuhnya. Itu. Tapi ya memang seperti itu gitu loh. Orang itu memang sekarang lebih condong kepada dunia daripada kepada akhirat. Lah, orang-orang yang tidak sholat berjamaah tapi mungkin sholat di rumah gitu, atau bahkan tidak sholat sama sekali, mereka ini kehendak siapa? Ya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan bukan berarti Allah menghendaki. Siapa yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail? Perintah siapa itu? Perintahnya Allah. Tapi apakah dikehendaki oleh Allah? Tidak kan, buktinya Nabi Ibrahim hidup dan digantikan oleh kambing dari surga. Lah ini makanya, jadi kadang orang itu kan mencampur adukkan perintah Allah berarti dikehendaki oleh Allah dan seterusnya, bukan. Jadi itu keyakinan kita, kebaikan keburukan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya tadi. Kemudian keyakinan berikutnya adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, itu tidak boleh. Kalau kita butuh berarti Allah tidak butuh. Kalau kita lemah berarti Allah tidak lemah. Ya. Kalau kita ini punya anggota badan berarti Allah tidak butuh kepada anggota badan. Makanya para ulama mengatakan Allah itu maha suci. Maksudnya apa maha suci? Maha suci dari segala hal yang tidak layak baginya. Allah tidak butuh tempat, tidak dilalui masa, ya, bukan manusia. Tidak bisa dibayangkan adanya Allah itu tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Jadi orang tidak boleh membayangkan Allah itu seperti apa, di mana dan seterusnya. Itu untuk makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak bisa dibayangkan. Karena Allah ini nggak ada contohnya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Tidak boleh diyakini Allah itu bersemayam di atas arsy. Tidak boleh diyakini Allah itu ada di surga, karena itu bukan keyakinan kita. Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah dan tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Jadi tidak boleh diyakini Allah ada di tempat, itu tidak boleh. Pertanyaan di mana itu adalah untuk sesuatu yang lemah, yang butuh kepada tempat. Sedangkan Allah adalah zat yang menciptakan tempat. Oleh karenanya para ulama mengatakan Allah ada tanpa tempat dan Allah tidak dilalui oleh masa dan waktu. Adanya tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Ya. Makanya di surat Al-Ikhlas yang insya Allah kita semuanya sudah hafal, Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Tidak serupa dengan segala sesuatu, tidak beranak, tidak diperanakkan, ya. Itu adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita untuk menyembahnya.
Jadi itu pada malam nisfu Sya'ban ini dua golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama tadi adalah orang musyrik, ya sudah kita jabarkan. Yang kedua dalam hadis adalah au limusyahin, orang yang punya rasa kedengkian, rasa kebencian terhadap sesama muslim hanya gara-gara urusan duniawi, maka orang ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya kita marilah menata hati, menata diri, kita rajin menghadiri majelis ilmu seperti ini. Wong badan saja kalau nggak makan, telat makan bisa sakit, apalagi rohani. Ya kalau telat ngaji, nggak ngaji sama sekali, sibuk dunia, nggak pernah ngurusin akhirat sama sekali, ya rohaninya juga akan seperti itu, akan rentan, akan mudah tergiur dengan urusan-urusan duniawi, akan mudah hasud, mudah dengki kalau seandainya tetangganya ini punya pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Nah ini bagaimana cara kita mengantisipasi? Imun kita itu apa ya? Kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, menghadiri majelis taklim seperti ini. Alhamdulillah ya. Kalau kita ingin termotivasi lagi, Rasulullah SAW beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dimudahkan belajar ilmu agama. Hatinya ini tergerak seperti yang dibilang sama Pak Haji tadi itu. Alhamdulillah hati kita ini digerakkan oleh Allah. Kaki kita ini langkahnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk mendengarkan kajian ilmu agama. Berarti ini adalah indikasi tanda bahwa kita ini termasuk golongan yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan dipahami dari hadis ini bahwa orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan sulit, hatinya nggak tergerak untuk ke masjid. Walaupun tetangga masjid, ngapunten ini nggak niat karena saya juga nggak kenal dengan orang sini. Walaupun tetangga masjid, walaupun cuma beberapa langkah dari masjid, maka dia tidak akan tergerak hatinya untuk masjid. Walaupun dengar adzan, ya nggak ikut jamaah. Seperti itu. Tapi kalau orang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jauh, walaupun harus berangkat lebih awal, ya dia akan pergi ke masjid. Nah, oleh karenanya marilah kita sudah di awal-awal bulan Sya'ban, mari kita, kalau orang Jawa istilahnya itu cancut taliwondo, mempersiapkan diri untuk jaga kesehatan, ya jaga hati dan seterusnya dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur ya, sehingga kita bisa menghasilkan pahala yang berlimpah dan mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang saya bisa sampaikan. Monggo mungkin ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan.